takkan mungkin Pak Wabub Ardani hadir di sini. Pada hari ini, kegiatan berbagi sembako berupa 1 ton beras dan 100 paket bingkisan kepada 100 orang penerima dilaksanakan baru pertama kali, Pak. Dalam rangkaian kegiatan Gebiar HPN 2023. Tidak hanya itu, kita juga akan melaksanakan ini sponsornya dari Pak Kajari sebanyak 50 buah. Kemudian kami juga diberi kesempatan dari Pak Bupati Panca, walaupun sifatnya menumpang, kami pada HUT Ogan Ilir kemarin, OI Expo, mendapat ruang untuk menumpang stand lah Pak di Dinas Kominfo. Dan sambutannya luar biasa, kami bisa juga membuat YouTube mewawancarai 8 tokoh pejabat Ogan Ilir. Dan penontonnya banyak Pak, sampai 1000-an. Kemudian juga kami sudah melaksanakan audiensi dengan PLN UP3 Ogan Ilir. Bahkan bantuan juga akan insya Allah kami dapatkan dari PUPR, yaitu rehab gedung. Pak Ruslan langsung gerak cepat Pak ya. Kemarin sudah mengukur, tinggal pelaksananya saja kami tunggu. Kemudian juga kami sudah melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD dan sekretariat. Insya Allah sebentar lagi kami akan mendapatkan 90 baju kembali, baju seragam. Tentunya kami sangat berterima kasih. Bahkan bulan Maret kita akan dapat baju kembali dari donatur Ibu Haja yang tidak ingin disebutkan namanya. Kami sangat berharap sinergitas terus terjalin, karena tanpa ini semua bukan karena apa-apa Pak, karena kami tidak punya dana, tapi mendapatkan bantuan dari berbagai UPD dari Pemkab Ogan Ilir. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, mungkin kegiatan yang kurang berkenan pada hari ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hedi Pribasari. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini marilah bersama-sama kita mendengarkan Ketua Basnas Kabupaten Ogan Ilir, dan kami undang Bapak Haji Sidarta SEMSI untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Haji Ardani. Yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Kami juga mendapat senggolan dana dari kantor Kementerian Agama Sumatera Selatan yang jumlahnya menurut ukuran kami lumayan, karena dari tidak ada menjadi ada. Jadi tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada bantuan itu. Tahun ini berkat teman kita, mantan Kepala Kemenang Ogan Ilir, yang notabene orang Ogan Ilir, sekarang ini ada di Kanwil Kemenang Sumatera Selatan. Melalui beliau kita dibantu. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, teman-teman pers yang berbahagia, sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa Basnas memberikan kontribusi dalam rangka Hari Pers ini. Sebenarnya ini merupakan hal yang biasa bagi Basnas,
karena Basnas memang bertekad, Basnas memang berkeinginan, Basnas bercita-cita bahwa Basnas akan tampil, Basnas akan hadir di mana para masyarakat kita membutuhkannya. Jadi dimanapun di wilayah Kabupaten Ogan Ilir ini, manakala ada bencana, manakala ada musibah yang menimpa warga kita, kami siap untuk hadir bersama-sama warga masyarakat. Hal ini sesuai dengan arahan dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, di mana Basnas harus secara bersama-sama berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Sekda, terima kasih. Sobat Putih APD, kemarin kami telah dibantu dana hak keuangan pimpinan. Kedengarannya kurang pantas disebutkan hak keuangan, tapi Pak Rahman, itulah bunyinya yang ada di dalam undang-undang. Jadi bunyinya itu memang hak keuangan pimpinan Basnas. Pimpinan Basnas tidak boleh mengambil uang dari amil, Bapak Ibu. Yang boleh mengambil uang dari amil itu hanya para amilin. Amilin itu adalah pegawai-pegawai Basnas. Tapi pimpinan Basnas tidak diperbolehkan mengambil uang hak amil itu. Alhamdulillah tahun ini dibantu oleh Pak Bupati melalui TAPD kita. Dalam hal penyaluran dana, mohon maaf kami harus sebutkan karena kami hanyalah sebagai kalau pedagang itu hanya sebagai pengumpul, kami hanya sebagai pengelola. Sumber dana ini berasal dari seluruh aparatur sipil negara yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dan juga dari seluruh aparatur sipil negara yang ada di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. Sumber dana kita itu baru dua itu. Sehingga dalam pelaksanaan tugas kami pada bidang penyaluran dan pendistribusian terkesan kadang agak lambat, terkesan kadang agak berbelit-belit. Ini kami akui betul demikian, karena kami harus sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana tersebut. Sesuai dengan arahan dari Basnas Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia, bahwa dalam penyaluran atau pendistribusian dana zakat, infak, dan sodako di provinsi dan di kabupaten kota seluruh Indonesia harus menerapkan prinsip 3 aman. Sekali lagi, prinsip 3 aman. Aman yang pertama adalah aman syar'i, aman yang kedua adalah aman regulasi, dan yang ketiga adalah aman NKRI. Aman syar'i artinya dana dari teman-teman ASN yang kami himpun harus kami salurkan sesuai dengan syariat agama Islam yang kita anut, harus sesuai dengan At-Taubah ayat 120. 8 asnaf itu harus terpenuhi, tidak boleh menyimpang dari situ, karena kami juga akan diaudit syar'i oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun, audit syar'i namanya. Kemudian aman regulasi, dana yang kami keluarkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini. Kemudian juga harus aman NKRI. Kami sangat berhati-hati apabila memberikan bantuan misalnya kepada guru ngaji dan lain sebagainya. Kami harus mengadakan penelitian terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang kami berikan bantuan tapi mereka berafiliasi terhadap pihak-pihak lain yang kiranya nanti akan merongrong utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Di bidang pengumpulan, karena memang kami melihat potensi zakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir ini, pada prinsipnya ini sangat besar. Maka kami mencoba bekerja sama dengan Dinas Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir. Insya Allah pada tanggal 22 Februari, hari Rabu yang akan datang, kami akan mengadakan
terhadap seluruh pengusaha di Kabupaten Ogan Ilir. Mohon izin nanti kami akan memanfaatkan atau menggunakan gedung PKK Kabupaten Ogan Ilir. Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, Bapak Ibu yang kami hormati, Ketua PWI yang kami hormati, khususnya seluruh ASN, Bapak-bapak pimpinan OPD, kepala OPD dan lain sebagainya, perlu kami sampaikan bahwa dana zakat yang dihimpun oleh Basnas, dana zakat yang telah dikeluarkan oleh ASN melalui Basnas Kabupaten Ogan Ilir tidak hanya kami salurkan di Indonesia, tapi juga kami salurkan melalui Basnas Republik Indonesia untuk turut serta membantu korban gempa di Turki. Jadi dana kita kirim ke Basnas RI untuk bersama-sama membantu korban gempa di Turki. Tempoh hari atau beberapa bulan yang lalu kita juga mengirimkan bantuan dana dari Basnas Kabupaten Ogan Ilir melalui Basnas RI untuk membantu korban gempa yang ada di Cianjur. Dan demikian penyaluran yang dapat kami lakukan, bimbingan, arahan dari Pak Bupati, Pak Sekda ini sangat kami harapkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan dari teman-teman pers. Basnas seolah-olah senyap, Basnas seolah-olah tidak ada kegiatan. Saya yakin kalau teman-teman pers, teman-teman wartawan membantu kami menyuarakan ini, mengekspos kegiatan-kegiatan yang ada di Basnas, insya Allah Basnas akan menjadi lebih baik lagi. Basnas akan tumbuh, akan berkembang sebagaimana menjadi harapan kita bersama. Di saat sini mungkin terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Selamat Hari Pers Nasional untuk tingkat Kabupaten Ogan Ilir, Bu Heni. Ini belum seberapa, kalau ada bantuan yang lain kami akan salurkan juga melalui Basnas. Hanya memang Bu Heni, Basnas ini kalau ngirim bantuan dia ini minta ATM-nya. Jadi kapan sudah 100 yang kita anukan, kita butuh namanya, nanti harus kita tangani untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Sebab kami kalau OPD barangkali puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan, kita persembahkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia juala Ogan Ilir Mekar sudah 19 tahun. Ini perdana, tepuk tangan dulu untuk PKI. Salawat dan salam semoga senantiasa terus mengalir pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati jajaran Forkopimda, ada hadir Pak Kapolres, diwakili Kasih Mas Bapak Ibtu Abdul Ais, kemudian ada Kajari yang diwakili oleh Ananda kami Ahmad Habib. Aku panggil Ananda, namanya sama macam nama aku. Yang kelima Pak, anak yang kelima Ahmad Habib. Kemudian Pak Sekda, Pak Haji Musa Abdullah, kantor terakhir dari Sumatera, asisten Sekda tiga-tiganya hadir, Sabani, Dr. Siska, sama Pak Rahman, para badan, para bagian dari Kabupaten Ogan Ilir, buat rekan kami, apa namanya, besti kami, Ketua KONI Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Aswan Mukti. Kalau Ketua Kapolres itu pantunnya laju apa Kertapati, laju apa besti. Kata Pak Kapolres. Kemudian PRT Ketua PWI Kabupaten Ogan Ilir Ibu Heni Primasari beserta seluruh pengurus dan jajaran PWI Kabupaten Ogan Ilir. Apa tepuk tangan tidak ada kuat? Ulang lagi sekarang. Rekan-rekan media cetak maupun elektronik, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang berbahagia. Tugas pertama jawab pantun dulu.
Kabupaten Bukit dari Banten. Kalau bukan karena tinta, takkan buat puisi ini. Kalau bukan karena mitra, takkanlah kami hadir di sini. Bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pertama salam dari Pak Bupati. Beliau ada kegiatan mendadak di Provinsi Palembang, sehingga selesai itu apel pagi tadi Pak Sekda memberi kabar menugaskan kami untuk hadir pada acara peringatan Hari Pers Nasional pada hari ini. Tentu saja pada kesempatan ini saya mewakili Pak Bupati dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bangka mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers, karena selama ini telah banyak membantu pemerintah daerah khususnya dalam hal penyampaian informasi-informasi terkait pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Jujur saja, tanpa bantuan rekan-rekan insan pers, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka baik di bidang pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat tentu tidak akan tersampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka. Ucapan terima kasih juga karena kawan-kawan insan pers selama ini telah membantu pemerintah daerah menciptakan suasana yang kondusif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Melalui momentum ini, segenap insan pers diharapkan akan lebih mampu meningkatkan peran dan fungsinya, terutama peran dan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Bangka, mendorong pelaksanaan pembangunan serta mengawal demokratisasi yang lebih baik lagi ke depannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi antara pemerintah daerah dan pers ini dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Harus senantiasa bersama-sama, harus senantiasa bermitra, ya, harus saling jaga, harus saling isi. Pemerintah daerah tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa bantuan kawan-kawan pers. Tapi juga kami berharap kawan-kawan dari insan pers dapat memberitakan segala sesuatunya dengan profesional, proporsional. Saya sendiri, kawan-kawan insan pers, pernah mengalami, artinya yang sudah pas begitu. Pada suatu hari saya ditelepon kawan, dihubungi kawan, karena sudah kenal, aku kan Pak Andani katanya, bagaimana pendapat Bapak tentang pemberitaan bahwa si A melakukan ini? Aku jawab no comment, karena udah tahu yang ditanya itu bagaimana pendapat Bapak terhadap si A yang diberitakan melakukan ini. Saya bilang saya no comment karena udah tahu. Berita yang muncul besok lain. Pak Ardani ditanya apakah melakukan itu apa tidak, no comment begini. Padahal yang ditanya tadi tentang si A. Nah, ini jadi kita, maksud saya, butuh kedewasaan, profesionalitas, saling dukung. Tidak akan bisa pemerintahan daerah ini berjalan tanpa insan-pers. Nah ini alhamdulillah hari ini Bu Heni dan kawan-kawan dari Masnas berapa bantuan itu 1 ton beras. Nah itu dari umumnya oleh Pak Sidarta tadi. Itu dari kawan-kawan seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka, dari yang jabatan tertinggi sampai yang tidak ada jabatan. Untuk itu kasih aplaus dulu untuk kawan-kawan ASN.
Jadi itu semua dari kawan-kawan kita ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut yang senantiasa memang ada aturannya, ada ketentuannya bagaimana itu bisa disalurkan. Alhamdulillah 100 orang, 60 wartawan, kawan-kawan PCS, 40 masyarakat, 40 masyarakat, dan juga ada udah rumah dari Pak Bupati untuk anggota keluarga wartawan kawan-kawan kita. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati. Didoakan beliau beserta ibu senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dalam memimpin dan membangun Kabupaten kali ini. Kalau salah udah rumah tadi ada di Indralaya Selatan, ada di Tanjung Lanjut. Pak Bupati memang berharap terus apabila ada yang tempat-tempat rumah-rumah kediaman yang sangat tidak layak, memang harus kita bantu kata beliau. Oleh karena itu kita syukuri apa yang dilaksanakan pada hari ini. Kemudian ada juga dari dinas sosial, Pak Haji Kapidi. Dinas sosial ada sembako itu Pak Bupati juga dia tukang nyanyinya Pak ya. Sama dengan Pak Darta tadi. Dari kita kan. Oleh karena itu Ibu Heni dan seluruh kawan-kawan di Satgas ke depan kami tetap membutuhkan dukungannya, membutuhkan kerjasamanya, membutuhkan sinergitasnya, sekaligus kawan-kawan wartawan ini jadi penyaring dari pemberitaan-pemberitaan yang tidak pas. Oleh karena itu setiap pemberitaan akan disalin dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul itu profesional dan proporsional. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tapi sebelum ku akhiri, kerjasama ini perlu kita tingkatkan lagi sehingga kita betul-betul menjadi satu keluarga besar yang memiliki dan sama-sama punya keinginan untuk memajukan Kabupaten Garut. Sinergi ini akan bisa berlangsung setiap tahun atau bagaimana? Bukan saja setiap tahun, setiap saat. Setiap saat. Setiap saat. Luar biasa. Ya, setiap saat. Jadi setiap event itu butuh kehadiran kawan-kawan dari Indonesia untuk mendukung, mempromosikan, mempublikasikan kegiatan-kegiatan. Ya, artinya para OPD dan pejabat organizer harus terbuka pada pers. Betul. Jadi keterbukaan itu perlu dan pemberitaan juga yang profesional. Ya. Sehingga betul-betul saling isi, saling mengerti. Ya, artinya juga pers harus belajar ya. Jadi pers juga alhamdulillah selama saya di 2 tahun ini kawan-kawan alhamdulillah sangat profesional. Belum ada saya menemukan hal-hal yang merasa tidak pas. Tapi tentu ini tetap harus kita jaga terus. Kita jaga terus. Kepengurusan harus juga melakukan pembinaan terus dengan kawan-kawan kita. Sehingga betul-betul sinergi ini menjadi apik kerjasama yang bagus. Nanti kesejahteraan. Kalau OPD tidak mau dikonfirmasi oleh kawan-kawan pers itu apa tindakan dari pemerintah daerah, Pak? Informasikan itu dapat sehat, nanti tentu kita akan berpengalaman. Ya, Pak Ketua PI, bagaimana selanjutnya sinergi ini kepada OPD-OPD yang lain? Ini alhamdulillah Ya, ini Ibu spektakuler Ketua. sekali sambutan dari Pemkab Ogan Ilir. Kami diberikan rumah, Pak Wagub langsung hadir. Seluruh OPD hadir ya, baik dari Kasih, Kabid sampai kepala dinas ini hadir semua kabak-kabak. Kemudian juga teman-teman semua anggota PWI dan non PWI ini spektakuler sekali. Terima kasih banyak kepada Pemkab Ogan Ilir di bawah pimpinan Pak Bupati Panca Wijaya Akbar dan Wakil Bupati Haji Ardan. Terima kasih, hanya Allah yang bisa membalas baik. Tapi artinya sinergi ini tidak akan mengganggu sinergitas wartawan ya? Enggak. Tidak ada ya? Semuanya untuk kesejahteraan bersama. Oke. Terima kasih. Pesan-pesan Ya. pesan-pesan kepada wartawan Oke. itu. Ya. Ibu apa? Pers nasional.
Apa komentarnya? Bapak sangat senang sekali Pak ya, kami ini menjalankan 9 Februari 2023 di Medan. Ini hari ini adalah kebahagiaan bagi kami anggota PWI dan non PWI sebagai pewarta, karena pemerintah memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk kegiatan yang spektakuler itu Pak. Menurut Ibu yang dimaksud profesional wartawan seperti apa? Profesional dalam menjalankan tugas, kita tahu marketing, kita tahu etika, kita tahu cara menulis, kita tahu harus konfirmasi sebuah berita sampai jadi produk jurnalistik yang baik. Nah, sampai saat ini wartawan-wartawan yang ada di Medan ini sebagai yang diakui wartawan, menurut Ibu sejauh mana profesionalan wartawan yang ada? Nah, untuk mengukur itu kan kita perlu ini ya Pak ya, ada grade-grade yang harus dilalui untuk menjadi pewarta yang baik. Kita harus ada kegiatan seperti uji kompetensi wartawan untuk menambah kredibilitas wartawan. Tapi sejauh ini saya menilai sudah cukup baik, walaupun ada, namun kita bisa katakan itu adalah iya, betul ya. Nah, sekarang apa harapan Ibu terhadap wartawan, terhadap pemerintah, terhadap nasional dan Kepada wartawan yang berada di depan pinggir agar dalam menjalankan tugas jurnalistiknya memiliki etika, bisa menulis dengan baik, menghasilkan karya jurnalistik yang baik, karena hasil dari produk jurnalistik itu bisa mencerdaskan bangsa, terutama masyarakat Ogan Ilir. terhadap pemerintah? Terhadap pemerintah, bukalah ruang kepada kami agar kami bisa mudah mendapatkan berita, bisa mudah wawancara, bisa mudah mendapatkan data yang valid agar tidak terjadi miskomunikasi mungkin, dan pemerintah ke depan lebih baik. Dan kami tentunya mendukung program Pak Bupati Panca Wijaya Akbar dan Pak Wagub Mardhani untuk menciptakan untuk ke depan makin Ogan Ilir bangkit bersama untuk semua. Amin. Terima kasih. Pak Sekda Tema lain wawancara itu. Semoga dengan peringatan Hari Pers Nasional di Kabupaten Ilir, wartawan dan media semakin jaya. Amin. Untuk semua. Amin.